Shalom teman-teman terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji dan syukur atas semua berkat anugerah Tuhan, sehingga kita pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Pada saat ini saya akan membahas materi bab 8, yaitu prinsip setia, adil, dan kasih. Dengan ayat referensial kitabnya, Yesaya pasal 30 ayat 18b, Yeremia pasal 9 ayat 11 sampai 12, dan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Pencapaian pembelajaran kita pada saat ini, peserta didik harus memiliki kepekaan dan bela rasa terhadap berbagai bentuk diskriminasi, ras, etnis, gender, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengakui bahwa Allah adalah setia, adil, dan kasih. Kedua, memahami makna setia, adil, dan kasih seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Ketiga, mencermati penerapan prinsip setia, adil, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mendorong untuk menerapkan prinsip setia, adil, dan kasih dalam berinteraksi dengan siapapun juga, bukan hanya pada kalangan tertentu. Pada materi prinsip setia, adil, dan kasih, ada 4 topik untuk bab 8 ini, yaitu yang pertama, dasar teologis tentang makna setia. Yang kedua, dasar teologis tentang makna adil. Ketiga, dasar teologis tentang makna kasih. Dan yang keempat atau yang terakhir, bagaimana mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi pertama, dasar teologis tentang makna setia. Saya mengambil satu ayat Alkitab Perjanjian Lama yang terdapat di kitab Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9. Berkata demikian, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-beribu keturunan. Makna kesetiaan kepada Tuhan, yaitu percaya bahwa pada apa yang Tuhan firmankan, karena itu akan digenapinya. Kedua, tidak perlu takut saat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketiga, memberitakan kebenaran firman Tuhan dilandasi oleh kasih yang tulus kepada mereka yang menerima pemberitaan ini. Saya mengambil satu tokoh Alkitab yang terdapat pada Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yeremia. Untuk melihat kesetiaan Nabi Yeremia, saya akan memutarkan video ilustrasi berikut. Yeremia bin Hilkia adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Suatu hari, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak karena ia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan berjanji menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Yeremia mendapatkan 2 penglihatan dari Tuhan, yaitu ada sebatang dahan pohon badam dan ada periuk mendidih datang dari utara. Arti penglihatan itu adalah negeri Yehuda akan mendapatkan hukuman dan dikalahkan oleh musuh mereka yang datang dari utara. Negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel.
Setelah itu, Yeremia berulang kali menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan malapetaka sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Bangsa Yehuda dihukum karena sekalipun mereka melakukan ritual ibadah yang sepertinya baik, mereka tetap hidup dalam dosa-dosa, yaitu menyembah Allah lain, para nabi dan imamnya menyebarkan pengajaran palsu, menolak pengajaran Tuhan, mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu. Hukuman yang akan menimpa mereka adalah akan datang bangsa dari utara yang menyerang dan mengalahkan bangsa Yehuda. Kemudian banyak rakyat Yehuda yang akan mati dan tanah Yerusalem dan Yehuda akan menjadi sunyi sepi. Panggilan Allah terhadap Yeremia merupakan panggilan yang menggambarkan Allah yang setia. Sekalipun manusia memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan, namun Allah setia mendampingi. Setia dalam memberikan kekuatan dan pertolongan. Masuk ke dalam topik pembahasan kedua, dasar teologis tentang makna adil. Dengan ayat referensi Alkitab, Mazmur pasal 11 ayat 17. Adil menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diantara sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perilakuan yang adil. Allah menjunjung keadilan di antara umat ciptaannya. Keadilan Allah tetap berlaku ketika Allah tidak membiarkan dengan begitu mereka yang berlaku tidak adil. Allah pasti akan menghukum mereka. Beberapa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan tindakan-tindakannya menolong mereka yang mengalami ketidakadilan, menunjukkan bahwa prinsip menegakkan keadilan ini sungguh dipegang teguh. Yesus geram ketika terjadi ketidakadilan, di mana penguasa menindas yang lemah dan mengambil hak milik mereka. Juga ketika seorang majikan memperkerjakan orang namun dengan upah yang tidak layak. Saya mengambil kisah Maria dan Marta yang terdapat pada Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Untuk itu saya memutarkan video ilustrasi berikut. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dari kisah ini, kita mungkin akan mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Marta salah, dan yang dilakukan Maria adalah benar. Tapi, apakah benar begitu? Nyatanya kisah ini bukan cuma tentang siapa yang benar dan salah, tapi lebih daripada itu, kisah ini bisa mengajarkan kita tentang sebuah esensi melayani. Mari kita bahas bersama. Pertama, kita melihat Marta menerima Yesus di rumahnya.
Hal ini ibaratnya seperti kita yang telah bertobat dan menerima Yesus di hidup kita. Namun selanjutnya, ketika kita sudah bertobat dan siap untuk melayani Yesus, kita sering berpikir, apa yang harus aku lakukan atau aku berikan kepada Yesus agar dia senang? Selalu tentang kita memberikan sesuatu kepada dia. Sangat jarang dalam pelayanan kita melakukan sebaliknya, yaitu mau peka dan menerima ajaran Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria ketika Yesus masuk ke rumahnya, dia langsung duduk di bawah Yesus dan mendengar setiap ajaran dari Yesus. Sikap yang dilakukan Maria ini mungkin mulai jarang kita lakukan ketika kita mau berlutut kepada Yesus dan mendengar setiap ajarannya. Terlebih kalau kita sudah banyak mengikuti seminar-seminar kekristenan, sehingga kita ogah untuk mendengar khotbah yang itu-itu saja. Atau dalam pelayanan, kita berada di posisi sebagai senior, ketua panitia, wakil ketua, atau koordinator yang membuat keegoisan kita itu kadang lebih tinggi sampai tidak ada lagi sikap untuk berlutut dan haus akan ajaran Yesus. Atau mungkin kita bukannya egois untuk mendengarkan ajaran Yesus, tapi kita sedang melakukan pekerjaan pelayanan yang kita anggap sangat penting untuk dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Marta. Marta saat itu sedang sibuk menyiapkan makanan bagi Yesus dan murid-muridnya. Sebenarnya yang dilakukan Marta tidak salah. Di zaman itu, sangat umum ketika wanita itu harus bekerja di dapur menyiapkan makanan untuk tamunya. Yang keliru adalah ketika Marta malah fokus kepada Maria yang tidak membantu dia menyiapkan makanan. Sampai akhirnya dia protes kepada Yesus yang tidak menyuruh Maria untuk membantu dia. Kita mungkin lebih sering melakukan konsep melayani seperti yang dilakukan Marta, di mana kita sibuk sekali melayani, tetapi kita tidak mengetahui kehendak Tuhan yang sesungguhnya untuk kita itu apa. Sampai akhirnya, ketika kita mulai lelah dengan pelayanan, fokus kita akan teralihkan. Yang awalnya fokusnya kepada Tuhan, malah akhirnya fokus kepada orang-orang sepelayanan di sekeliling kita. Sehingga akhirnya kita membanding-bandingkan pelayanan yang kita lakukan dengan orang lain dan protes kepada Tuhan sambil berkata, "Tuhan, kenapa cuma aku yang bekerja, sedangkan mereka tidak melakukan apa-apa? Suruhlah mereka membantuku." Iri dan dengki mulai timbul di hati kita dan membuat akar pahit yang lama-kelamaan bisa membuat kita meninggalkan pelayanan untuk selamanya. Melalui kisah ini, kita diperlihatkan dengan dua keadaan berbeda, di mana Marta yang melayani pekerjaan Tuhan, sedangkan Maria yang melayani Tuhan. Keduanya punya tujuan yang sama, yaitu untuk melayani. Tidak ada yang salah dari kedua perempuan ini, kecuali ketika Marta protes kepada Tuhan yang membuat pelayanannya keliru, dan Yesus harus menasehati dia. Jadi, jangan sampai kita cuma sibuk untuk Tuhan, tetapi tidak memiliki waktu untuk bersama dengan Tuhan secara pribadi. Satu hal yang harus kita ingat, kita bukan melayani sesuatu, melainkan seorang pribadi, yaitu Yesus. Tanpa hubungan kasih yang hangat secara pribadi dengan Yesus, pelayanan akan menjadi beban. Dan bisa jadi akhirnya kita melayani bukan untuk menyenangkan Tuhan lagi motivasinya, malah mencari popularitas di hadapan manusia. Pada akhirnya, mari kita melihat kembali apa motivasi awal kita melayani. Seperti pada kisah ini, kita melihat Marta membuka rumahnya untuk Tuhan. Seperti itu juga awal kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan melihat bagaimana Dia yang telah melayani kita terlebih dahulu lewat pengorbanannya di kayu salib. Maka tidak ada alasan lain bagi kita untuk menolak melayani Dia. Melayani Tuhan bukanlah beban, tapi sebuah kesempatan dan anugerah. Marilah tetap mengerjakan tanggung jawab pelayanan kita, agar kelak Ia akan memanggil kita, "Hai, hambaku yang baik dan setia."
Terima kasih sudah melihat video singkat ini, semoga memberkati, dan jangan lupa share video ini agar siapa tahu juga bisa memberkati teman-teman lainnya. Cek juga channel kami untuk melihat video-video animasi Kristen lainnya. Masuk ke dalam topik pembahasan yang ketiga, yaitu dasar teologis tentang makna kasih. Ayat referensi Alkitabnya Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-39. Perumpamaan anak yang hilang. Untuk dari itu saya menyampaikan video perumpamaan anak yang hilang. Seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo, main lagi. Kembalikan. Pencuri, pencuri. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya.
Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapamu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecilku agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah! Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Topik pembahasan kita yang terakhir atau yang keempat ini membahas bagaimana mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Cara mempraktikkan kasih dalam hidup sehari-hari adalah 1. Tidak memaksakan kehendak kita, menganggap diri kita paling benar. 2. Melakukan pembekalan agar mereka yang masih muda dan belum paham dapat disiapkan untuk melakukan yang benar dan menghindarkan yang salah serta merugikan orang lain. 3. Mereka yang menjadi korban dan terluka karena perlakuan orang lain yang melanggar prinsip mengasihi sesama ini perlu didampingi, dilindungi, dan kemudian diberdayakan agar tetap siap menjalani masa depan mereka tanpa terganggu oleh pengalaman pahit yang mereka terima sebelumnya. Kesimpulan, kita semua dapat mengerti apa arti dari kesetiaan, keadilan, dan kasih dari melihat teladan Tuhan Yesus. Demikianlah presentasi dari saya. Saya dari kelompok 1 ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kiranya presentasi dari saya boleh menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.